Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan UM Undip yang soal-soalnya diambil dari buku paten ujian mandiri Undip. Untuk soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kita diberikan dua gambar, yang dimana masing-masing gambar ini mempunyai angka nih di atas, bawah, kanan, dan kirinya. Pertanyaannya adalah nilai X dan Y secara berturut-turut adalah A 6 dan 27, B 6 dan 18, C 6 dan 12, D 12 dan 36, E 12 dan 27. Untuk menjawab soal ini teman-teman, kita harus melihat dulu nih polanya seperti apa. Kalau kita perhatiin, polanya itu adalah atas ditambah dengan bawah, kemudian hasilnya adalah kiri. Kemudian atas kita kali bawah, hasilnya itu adalah kanan, ya kan? Mari langsung kita coba. Yang pertama, atas ditambah bawah berarti 4 ditambah dengan 6, hasilnya kiri, yaitu 10. Kemudian, pola yang kedua yaitu 4 dikali dengan 6 sama dengan 24. Selanjutnya, kita bisa menjawab soal yang gambar sebelah kanannya ini. Yang pertama berarti 3 ditambah 9, hasilnya adalah 12. 3 dikali dengan 9, hasilnya adalah 27. Oke, berarti 12 ini untuk hasil yang X, kemudian yang 27 ini untuk hasil yang Y, sehingga jawabannya adalah 12 dan 27, yaitu yang E. Jika semua siswa hadir di sekolah, maka akan diadakan pengarahan tata tertib baru. Tidak ada pengarahan tata tertib baru. Kesimpulan yang tepat berdasarkan pernyataan tersebut adalah A. Beberapa siswa yang hadir di sekolah tidak mau mengikuti pengarahan tata tertib baru. B. Semua siswa tidak hadir di sekolah. C. Beberapa siswa tidak hadir di sekolah. D. Beberapa siswa tidak hadir di sekolah karena tidak mau mengikuti pengarahan tata tertib baru. E. Beberapa yang hadir di sekolah mengikuti pengarahan tata tertib baru. Jika teman-teman mendapatkan soal seperti ini, bisa menggunakan silogisme, yaitu modus tollens. Nah, kita misalkan dulu nih, P itu adalah semua siswa hadir di sekolah, Q diadakan pengarahan tata tertib baru. Untuk rumusnya ini ya teman-teman, P, Q, kemudian negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kemudian kita lihat teman-teman, P ke Q itu kan berarti jika semua siswa hadir di sekolah, maka akan diadakan pengarahan tata tertib baru. Kalau negasi Q berarti tidak ada pengarahan tata tertib baru. Karena kesimpulannya itu adalah negasi P, berarti tidak semua siswa hadir di sekolah atau beberapa siswa tidak hadir di sekolah. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang C. Selanjutnya, seorang polisi sedang menyelidiki kecelakaan beruntun yang terjadi antara angkot, bus, sedan, taksi, dan sepeda motor. Ditemukan fakta bahwa taksi ditabrak oleh angkot dari belakang, sehingga taksi itu menabrak sepeda motor yang berada di depannya. Sedan ditabrak bus dari belakang, sehingga sedan itu menabrak angkot yang berada di depannya. Berdasarkan informasi tersebut, polisi dapat menyimpulkan bahwa dari kelima kendaraan itu yang menabrak terlebih dahulu adalah A. Angkot, B. Bus, C. Sedan, D. Taksi, E. Sepeda motor. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, teman-teman, kita harus menganalisis dulu nih yang diketahui dalam soal itu seperti apa. Yang pertama nih, taksi ditabrak oleh angkot dari belakang. Berarti angkotnya yang di belakang ya, angkot kemudian menabrak taksi. Nah, sehingga taksi itu menabrak sepeda motor yang di depannya. Berarti yang di depan taksi itu ada sepeda motor. Selanjutnya, sedan ditabrak bus dari belakang. Berarti bus itu menabrak sedan ya. Bus itu menabrak sedan, kemudian menabrak angkot yang berada di depannya. Berarti sedan itu menabrak angkot. Nah, kita kan udah menganalisis nih. Yang pertama ada angkot, taksi, sepeda motor. Yang kedua ada bus, sedan, dan angkot. Berarti kalau misalnya kita mau bikin urutannya, yang pertama adalah bus dulu ya. Bus, kemudian sedan, kemudian sedan itu menabrak angkot. Nah, selanjutnya, karena angkot itu menabrak taksi, berarti setelah angkot itu ada taksi. Terakhir, taksi itu menabrak sepeda motor. Karena yang menabrak terlebih dahulu adalah bus, berarti jawabannya adalah yang B. Soal selanjutnya yaitu literasi bahasa Indonesia. Nah, biasanya di literasi bahasa Indonesia itu kita diberikan teks.
tips yang dapat teman-teman gunakan untuk menjawab soal literasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, karena biasanya teks yang diberikan itu lumayan panjang, jadi kita langsung membaca soalnya aja. Karena di sini pertanyaannya adalah topik utama pada kutipan tersebut adalah berarti kita harus membaca keseluruhan dari teks tersebut. Hal pertama yang paling mengganggu pikiran seseorang saat hendak bertransaksi online adalah mengetahui keaslian toko. Penipuan yang sering terjadi dapat dihindari jika para calon pelanggan memiliki kebijakan dalam membeli. Sebelum melakukan pembelian, calon pelanggan sebaiknya mengadakan browsing study melalui internet. Biasanya bila toko yang dituju itu adalah toko abal-abal, toko tersebut akan memiliki sejumlah komentar negatif. Hal tersebut harus diwaspadai oleh pelanggan. Kedua, calon pelanggan perlu memeriksa tingkat perbandingan harga di toko yang menjadi sasaran. Misalnya, sebuah produk yang sangat terkenal dijual dengan harga 50% di bawah harga resmi di pasaran. Penawaran seperti itu harus diwaspadai karena tidak mungkin harga produk yang sama 50% lebih murah. Iklan yang terdapat di toko online tersebut dapat dibuat oleh siapa saja, sehingga diharapkan para pelanggan tidak tergiur. Selanjutnya, calon pelanggan juga perlu melihat sistem pembayaran yang dilakukan oleh toko online tersebut. Toko online yang baik akan menawarkan cara pembayaran yang aman bagi pelanggannya. Toko online yang memiliki rekening bersama lebih aman daripada toko yang hanya menyediakan transfer langsung ke nomor rekening pribadi. Apalagi jika ada sistem COD atau cash on delivery, pembeli dapat langsung membayar saat menerima dan mengecek langsung kondisi produk yang dibelinya. Pertanyaannya adalah, topik utama pada kutipan tersebut adalah A. Cara bertransaksi online, B. Penipuan dalam transaksi online, C. Nasihat bagi para pelaku bisnis online, D. Hal-hal yang perlu diwaspadai dalam transaksi online, E. Cara melakukan bisnis online. Paragraf tersebut membahas beberapa hal penting yang harus diperhatikan atau diwaspadai oleh calon pelanggan saat melakukan transaksi online, yaitu yang pertama keaslian toko, terus komentar negatif dari pelanggan sebelumnya, kemudian harga yang terlalu murah, dan sistem pembayaran yang aman. Nah, ini bukan sekedar cara bertransaksi untuk opsi A atau hanya soal penipuan atau opsi B, tapi lebih luas, yaitu hal-hal yang harus diwaspadai agar tidak tertipu. Maka, pilihan D yang paling tepat, yaitu hal-hal yang perlu diwaspadai dalam bertransaksi online. Oke. Selanjutnya, diketahui 2 pangkat A sama dengan 3, 3 pangkat B sama dengan 4, 4 pangkat C sama dengan 5, 5 pangkat D sama dengan 6, maka nilai 2 pangkat A, B, C, D tambah 3 adalah, nah, karena yang ditanya adalah 2 pangkat A, B, C, D tambah 3, berarti kita tulis dulu nih teman-teman, 2 pangkat A, B, C, D tambah 3, berarti sama dengan 2 pangkat A, B, C, D. Nah, pangkat tambah 3 ini artinya kan kali ya, kali 2 pangkat 3. Karena kalau basisnya itu dikali, berarti pangkatnya itu kita tambah. Nah, kemudian 2 pangkat A ini kita kurungkan aja, berarti 2 pangkat A, kemudian di luar kurungnya ada pangkat B, C, D, kemudian dikali 2 pangkat 3 ini kan hasilnya 8. Selanjutnya sama dengan 2 pangkat A yang diketahui adalah 3, berarti tulis aja 3, kemudian pangkat B, pangkat CD-nya di luar kurung, dikali dengan 8. 3 pangkat B ini yang diketahui adalah 4, berarti tulis aja 4, kemudian tinggal pangkat C, dan pangkat D-nya di luar kurung, dikali 8. Selanjutnya, 4 pangkat C yang diketahui adalah 5, berarti 5, kemudian ini tinggal pangkat D, terus dikali 8. Selanjutnya, karena 5 pangkat D yang diketahui adalah 6, tulis aja, berarti 6, tinggal dikali 8. 6 dikali 8 hasilnya adalah 48. Sehingga untuk pertanyaan ini jawabannya adalah yang A.